Hai, aku Karen dan aku single mom. Pernah nggak sih kalian merasa bahwa keluarga kalian menjauhi kalian, tetapi tidak begitu dengan orang lain? Tonton video ini sampai akhir, kalian akan lihat masalah terbesar kita biasanya kita yang buat sendiri. Aku memiliki Susi waktu aku berkuliah. Dia tidak kita rencanakan. Waktu itu aku dan pacarku serius dan aborsi bukanlah pilihan. Aku tidak menyesal, tapi itu tidak mudah. Pacarku meninggalkanku. Aku harus meninggalkan kuliah untuk sementara. Merawat Susi sendiri sangat sulit, jadi aku pindah kembali ke rumah orang tuaku. Aku siap dengan skala hal, tapi aku tidak siap dengan pandangan orang-orang di pom bensin yang membicarakan aku sewaktu di kota. Kota kita kecil, kita semua saling kenal. Aku pikir aku akan mendapatkan dukungan. Aku mendengar beberapa hal yang tidak mengenakan. Orang tua akan berjalan menjauhiku atau menyeberangi jalan dan berkata pada anaknya supaya mereka tidak seperti aku. Ayah dan ibuku tidak berusaha untuk membela aku. Lalu mereka memberikan aku pilihan. Aku harus menikah dengan seseorang yang bisa menerima bahwa ia menikahi seseorang dengan buntut atau aku pergi. Aku merasa malu dan terluka seperti telah melakukan hal yang buruk. Padahal ini bukan kesalahanku. Apakah kalian pernah merasa seperti itu? Aku kembali ke dunia perkuliahan dan meninggalkan Susi dengan babysitter. Aku mengambil kelas dengan orang yang tidak aku kenal dan aku happy dengan hal itu. Aku menyembunyikan hidupku dari orang lain dan tidak ingin bahwa murid-murid yang lain membicarakan aku. Untungnya aku berada di kota lain, jadi bersembunyi itu bukan pilihan yang sulit. Aku sangat lelah, semua kegembiraan waktu masuk kuliah harus aku korbankan. Aku tidak bisa ikut berparti bersama teman-teman yang lain. Terkadang aku harus pulang sebentar ke rumah untuk menyusui Susi. Aku pulang ke rumah waktu saat masa liburan perkuliahan. Aku melakukan liburan bersama Susi. Ketika pesawatnya mau mendarat, Susi menangis terus dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sudah ingin teriak rasanya, tapi untungnya pria di sebelahku berusaha menghibur dan mengeluarkan boneka jari untuk menghibur kita. Dia bernama Ben dan memiliki anak laki-laki yang lebih tua dari Susi. Dia ingin berkunjung ke rumah orang tua istrinya pada waktu Natal. Semua sudah ada di sana dan dia terhambat karena masalah pekerjaan. Ini seperti cerita film Natal saja. Kalau dia belum menikah, aku pasti akan berpikir bahwa dia adalah jodohku. Lucu kan? Dia membantuku dengan barang bawaanku di airport dan menemani kita sampai bus dan kita berpisah setelah itu. Aku senang bertemu dengan orang tuaku. Mereka menerima Susi, tapi tidak dengan pilihanku. Mereka selalu memberikan ocehan. Yang kudengar hanyalah omelan mereka bahwa aku berusaha kuliah dan membesarkan Susi sekaligus. Ini membuat aku sedih. Aku senang sekali bisa kembali ke dunia perkuliahan. Sampai pada waktu kelas pertama. Karena Ben adalah profesor. Ben yang kutemui di pesawat. Ben yang mungkin menjadi jodohku di komedi romantis. Tapi ini bukan komedi romantis, lebih seperti film horor. Dia melihatku dan merasa senang seperti bertemu dengan teman lama. Semuanya terasa baik saja sampai pertengahan dari kelas. Lalu tiba-tiba dia menyebutkan satu perkataan yang mengejutkan. Semua orang tua akan mengerti kan? Dia melihatku dan mengedipkan mata. Betul kan, Karen? Dia langsung menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Teman-temanku mulai berbisik. Aku permisi dan pergi meninggalkan kelas. Aku menangis di kamar mandi sampai akhir kelas. Mungkin orang tua aku benar. Mungkin aku harus meninggalkan kuliah dan hanya menjadi seorang ibu. Mungkin aku seharusnya tidak memiliki seorang bayi. Saat istirahat, temanku memberikan pekerjaan rumah kita. Aku pikir mereka akan memberikan reaksi yang mengejutkan, tapi ternyata tidak. Seakan-akan sesuatu tidak pernah terjadi. Hari itu juga aku dan Ben bertemu lagi di lorong kelas. Ingin rasanya lantai ini menelanku, tapi Ben terlihat begitu bersalah. Dia meminta maaf dan dia tidak menyangka kalau dia telah membongkar rahasiaku. Ya ampun, dia sampai bertanya apa yang terjadi dengan Susi dan kenapa aku meninggalkan kelas. Di akhir minggu, temanku mengundangku untuk pergi ke restoran pizza. Sebelum aku mengatakan tidak, mereka berkata bahwa di sana juga ada tempat bermain untuk anak. Aku tidak bisa percaya, setelah semua yang keluargaku perlakukan padaku, orang-orang sekitarku malah berlaku seperti tidak ada sesuatu yang terjadi padaku. Ben memperkenalkan aku kepada istrinya. Dia adalah ibu rumah tangga dan terkadang dia juga ikut membantuku menjaga Susi. Aku harap aku bisa mengakhiri cerita ini dengan sisi lebih positif. Tapi ketakutanku ada alasannya.
Di akhir tahun, aku harus menghadapi profesor yang menyeramkan. Ketika aku tidak bisa menjawab pertanyaan, dia berkata bahwa otak ibu-ibu itu melemah. Dan aku adalah contoh dari itu. Itu membuat aku sangat sedih. Aku tidak bisa menyelesaikan ujiannya dan harus mengulang kembali. Teman-temanku bilang aku harus menuntut profesor tersebut. Ya, aku mau punya teman sekarang. Perasaan maluku menjadi hambatan untuk aku meminta bantuan dari orang lain. Seharusnya tahun pertama Susi bisa lebih menyenangkan. Teman-teman, apa pendapat kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian ada di posisiku? Kenapa orang tuaku tidak bisa mendukungku seperti orang lain mendukungku? Like video ini supaya orang lain juga bisa melihat video ini. Subscribe ke channel ini untuk melihat video berikutnya.